Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin hadirat, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Di mana bulan Ramadan adalah peluang buat kita untuk mendapatkan ampunan dari segala dosa yang sudah lalu, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di antara saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan Ramadan ini, ada yang tidak sempat, ada yang sebulan lalu meninggal dunia, ada yang 3 minggu yang lalu, bahkan ada yang 1 hari sebelum Ramadan meninggal dunia. Oleh karena itu kita manfaatkan Ramadan ini benar-benar untuk menghapus dosa kita, menambah pahala kita. Jangan-jangan justru bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita, sehingga seandainya kita serius menghadapi Ramadan ini, kemudian mencapai gelar takwa, kemudian menjadi orang yang musykurun, orang yang bersyukur, dan orang yang mursyidun, orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah, dijamin kita pasti akan masuk surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman, kesempatan yang sangat berharga ini kita akan membahas tentang referensi agenda Ramadan, supaya benar-benar apa yang kita harapkan dan Allah harapkan untuk orang-orang yang menjalankan saum ini benar-benar tercapai. Dosa diampuni, pahala berlipat dan berlimpah ruah. Itu yang kita harapkan. Ada referensi yang ingin saya sampaikan, dan itu merupakan agenda Rasulullah SAW yang dianggap paling esensial. Namun sebelumnya termasuk juga referensi dalam mencapai Ramadan yang berkualitas itu adalah doa. Referensi yang pertama adalah doa yang paling relevan dalam menghadapi Ramadan, atau yang relevan lah, tidak sampai paling juga ya. Banyak para ahli hadis yang menganggap doa ini adalah tidak sampai kepada Rasulullah, yang dalam istilah ilmu hadis adalah hadis dhaif. Tapi saya tetap mereferensikan agar doa ini kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena isinya itu sangat-sangat kita butuhkan. Jadi boleh kita menganggap bahwa hadisnya memang dhaif, tetapi materi atau redaksi doanya sangat-sangat pas gitu ya. Sangat pas dengan kebutuhan kita. Dan yang keduanya, kenapa alasannya seandainya dhaif tetap boleh kita ungkapkan? Karena banyak doa-doa yang kita ungkapkan yang tidak bersumber dari Nabi. Seperti kita mendoakan anak kita yang sedang ada di luar kota. Ya Allah, anak saya sedang berada di luar kota. Lindungilah dia, bekalilah dia dengan ketakwaan. Itu hadis riwayat siapa?
riwayat kita sendiri. Nah ini barangkali salah satu di antara doa yang kalau memang relevan isinya, redaksinya boleh kita ungkapkan. Walaupun kita meyakini bahwa Nabi tidak pernah berdoa dengan ini, tapi saya butuh dengan doa ini. Ini salah satu yang kenapa saya merekomendasikan tetap doa ini, yaitu Allahumma salimni li Ramadana. Ya Allah, selamatkanlah saya untuk menghadapi Ramadan. Jiwa dan raga saya selamatkan, muluskan, jangan sakit, jangan ada iri hati, dengki dan sebagainya. Itu mulus namanya. Kemudian yang kedua, wasallim Ramadhanali, muluskanlah Ramadan itu untukku. Cuacanya, suasananya, kemudian lingkungannya, mohon dimuluskan. Seandainya seperti kemarin se-Jawa Barat, nampaknya saya cek itu dari mulai Cirebon sampai Tangerang, angin cukup kencang. Dari mulai malam Selasa sampai Selasa siang. Bahkan di Garut, di Rancabango, pesantren Rancabango, maghrib tarawih itu gelap. Karena gardu listriknya yang mengarah ke sana tumbang. Dan banyak pohon yang tumbang katanya. Sementara saya sendiri di Sumedang, dari sore kemarin itu sering-sering berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta biha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta biha. Itu kalau ada angin kencang yang menerpa, Rasul memerintahkan seperti itu doanya. Berkali-kali saya, karena memang sangat cukup mengerikan, apalagi di pohon-pohon yang rindang, takut tumbang gitu ya. Wasallim Ramadhanali, dan muluskanlah Ramadan itu untuk saya. Watasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, muluskanlah Ramadan itu dengan amal-amal saya yang diterima. Jadi redaksinya bagus walaupun hadisnya dhaif. Redaksinya cocok dengan kebutuhan kita. Ini untuk menghadapi Ramadan. Adapun doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman itu hanya diungkapkan pada maghrib hari awal pertama, malam tarawih pertama, hari maghrib. Setelah itu tidak ada, Rasul tidak mensunahkan itu. Karena ini hubungannya dengan hilal. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah perjalankan hilal itu untuk kami bil yumni, dengan ketenangan, dengan kebaikan, wal imani, dan dengan keimanan. Sementara yang ini bisa diungkapkan kapan saja selama kita menghadapi Ramadan. Itu barangkali salah satu di antara referensi. Sering-sering dan banyakkanlah meminta kepada Allah selama bulan Ramadan ini, karena itu termasuk yang masyru' di bulan Ramadan, yang disyariatkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang di mana aku, kata Allah, jawablah aku ini dekat. Aku akan mengijabah, akan mengabulkan siapapun yang berdoa kepadaku. Oleh karena itu banyak-banyaklah minta kepadaku dan berimanlah kepadaku supaya mereka ada dalam arah yang benar, dalam bimbingan Allah. Ini ayat yang hubungannya dengan Ramadan di surat Al-Baqarah ayat 186. Ibu bapak yang saya hormati, adapun referensi yang lainnya yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini untuk mencapai Ramadan yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, 187 itu, Ramadan itu siang dan malamnya targetnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, supaya kita menjadi orang yang bersyukur, dan supaya kita menjadi orang yang terarah dalam kehidupan. Nah, referensi agendanya barangkali yang bingung ya, banyak waktu kosong di dalam Ramadan, maka ada referensi yang Rasulullah biasa menggunakan kurikulum ini, yaitu SID. S-nya salat, I-nya infak, dan D-nya adalah zikir.
Tapi dengan syarat harus yang masyru', yang disyariatkan. Ini saya himbau agar kita usahakan yang disyariatkan dari SID ini kita jalankan. Yang ragu-ragu jangan coba-coba, takut nanti salah. Karena melakukan apa yang tidak diatur atau tidak tidak dijadikan, tidak ada pedomannya, ini bisa berbahaya buat kita. Tidak ada yang paling baik dalam melakukan pengabdian kepada Allah selain daripada Allah dan Rasulnya. Nah, dalam SID ini, kenapa? Apa dasarnya? Ada hadis dari Hudzaifah ibnu al-Yaman, itu dalam hadis Bukhari Muslim diterangkan, fitnatur rojuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Bahwa kemaksiatan seseorang, kemaksiatan kita, kemaksiatan manusia, itu adanya karena pergaulan dengan keluarganya. Fi ahlihi. Jadi kita bisa berbuat maksiat itu karena memang kita punya keluarga. Dan biasanya dosa itu terhadap keluarga, suami terhadap istri, istri terhadap suami itu lebih rentan perbuatan dosa. Karena semakin banyak bergaul, semakin banyak perbuatan atau peluang untuk berbuat maksiat. Nyarekan dia atau menyalahkan padahal tidak salah, itu adalah fitnatur rojul. Dosa kita itu lebih cenderung banyaknya itu di keluarga. Anak durhaka kepada orang tua, atau orang tua yang salah mendidik anaknya, itu fitnatur rojul fi ahlihi. Yang kedua, wa malihi, dan dalam hartanya. Sampai harta ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah yang paling pertama sebelum kita melangkah di alam mahsyar. Tidak diizinkan melangkah di alam mahsyar sebelum ditanya 4 hal. Yang salah satunya adalah an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia dapatkan harta itu dan dibelanjakan untuk apa? Diinfakkan untuk apa? Cobipan. Begitulah harta kita ya. Dari mana itu? Dari yang halal, kemudian disalurkan kepada yang halal, yang makruh atau yang sunnah. Itu kemaksiatan kita. Salah belanja kan jadi dosa. Wa malihi wa waladihi, demikian pula dari anaknya, keturunannya. Karena tidak mendidik, salah asuhan dan sebagainya. Jadi ternyata dosa kita itu lebih banyaknya itu ngumpul sumbernya dari keluarga, dari harta dan keturunan. Tukaffiruhas salat. Nah, itu semua dosa akan bisa dikifarati, bisa dibersihkan. Dengan apa? 1, dengan salat. Yang kedua, wasyam, yaitu melaksanakan siam. Was-sadaqah, dan infak sadaqah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan memerintah kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Dikumpul dalam satu ucapan adalah ini zikir. Karena zikir itu, salat termasuk zikir, doa termasuk zikir, menyebut nama Allah termasuk zikir, saum juga termasuk zikir. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai perwakilan dari semua zikir. Dengan demikian 4 hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. 1, salat, yang kedua saum yang sedang kita laksanakan, yang ketiganya adalah infak, dan yang keempatnya adalah zikir. Makanya saya menyingkatnya supaya mudah dengan salat, infak, dan zikir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agenda inilah. Kita sudah sholat, kita sudah infak, dan kita sudah melaksanakan zikir. Tapi apakah sudah maksimal?
Nah, kalau belum maksimal kita tingkatkan. Kalau bisa sampai 100%. Nah, ini barangkali agenda Ramadan kita kalau bisa 100%. Kalau tidak bisa 90 atuh. Jangan seperti yang datar seperti sebelum Ramadan gitu ya maksudnya. Seperti yang pertama, salat. Di antara salat saya tulis di sini ada 8 salat yang masyru, yang disyariatkan. Dan mungkin ada yang lainnya. Kita usahakan yang masyru, yang disyariatkan. Jangan coba-coba mengambil sholat yang tidak disyariatkan. Apakah ada? Banyak. Banyak sholat-sholat yang tidak disyariatkan lalu dilakukan orang. Merasa bahwa itu adalah boleh. Itu ya. Salah satu, maaf. Jika beda-beda pendapat ya. Salah satu di antaranya adalah sholat birrul walidain. Atas nama berbakti kepada orang tua lalu sholat 2 rakaat kapan saja. Itu tidak disyariatkan. Tapi ada orang yang melakukan. Ada juga sholat pengantin baru. Sesudah dirapalan oleh naib namanya. Oleh naib, oleh KUA. Atau oleh wali lah dirapalannya. Kemudian sholat 2 rakaat. Katanya itu untuk keberkahan pernikahan. Seperti benar tapi tidak nyunah. Tidak disyariatkan. Tidak ada tuntunannya. Nah ini barangkali kita coba untuk hindarkan. Karena perbuatan semacam ini rentan terhadap dosa. Melakukan apa yang tidak diatur itu adalah kesalahan. Urusan dunia juga sama seperti itu. Melakukan apa yang tidak diatur. Apalagi melakukan yang dilarang. Yang tidak diatur saja itu sudah tidak boleh dilakukan. Yang diantara yang sholat itu. Sholat wajib. Alhamdulillah saya yakin insya Allah sholat wajib kita selalu melaksanakannya. 5 kali dalam 1 hari. Zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, ini sudah mulai banyak yang kendor, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat untuk yang menempel dengan sholat wajib. Dan itu sudah diatur waktunya. Tidak semua sholat wajib ada rawatibnya. Makanya aturannya atau pedomannya adalah ada 2. Yang pertama, sholat rawatib sebelum zuhur. Yang kedua sesudah zuhur. Asar tidak ada sebelumnya ataupun sesudahnya. Maghrib sesudahnya. Isya sesudahnya. Dan subuh sebelumnya. Ini sudah diatur ada 5 lokasi. Qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya dan qabla subuh, atau itu dinamakan dengan qobliyah dan ba'diyah. Ini sangat menempel dengan sholat wajib. Jadi artinya bagi yang tidak sholat wajib berarti tidak ada perintah sholat rawatib ini. Hikmahnya yang tertulis di dalam hadis Nabi adalah untuk menutupi, untuk melengkapi, menyempurnakan yang bolong-bolong dalam sholat wajib kita. Itu ada dua jenis. Yang pertama 12 rakaat. Yang kedua 10 rakaat. Yang 12 itu sebelum zuhur itu boleh 4 rakaat. 1 kali tahiyat. Boleh 2 rakaat. 1 kali tahiyat. Jadi bukan 2 rakaat ya untuk 4 rakaat ini. 4 rakaat 1 kali tahiyat seperti taraweh. Ya, seperti tahajud. Sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Yang lainnya 2 rakaat 2 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sesudah isya 2 rakaat. Dan sebelum subuh 2 rakaat. Dan khususon untuk sebelum subuh atau qobliyah subuh, Nabi SAW selalu mengutamakan. Walaupun dalam keadaan safar, dalam keadaan apapun. Beliau selalu melaksanakan. Kasiangan oge diusahakan.
untuk subuh. Kenapa? Karena ada keistimewaan khusus. Rok'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi, nah sudah lengkapkah kita melaksanakan? Atau hanya baru duhur saja, menduhur tema, salat lohor nu penting na wungkul, keluar bubar we. Atau mungkin ada wirid, salat lohor wirid bebas. Padahal sebelumnya itu disyariatkan, sesudahnya disyariatkan. Mari kita isi, agendakan. Bulan Ramadan imam bisi maot, orang usahakan sebelum duhur saya salat, lalu salat duhur dan sesudah duhur salat lagi, yaitu salat rawatib. Di asar tidak ada sebelumnya ataupun sesudahnya. Nah inilah syariat ya. Jadi ada aturannya kita jalankan, tidak ada aturan jangan dijalankan karena akan mengundang salah. Itu dalilnya di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan ayat 110. Orang yang melakukan, contohnya melakukan sholat sunat 2 rakaat sesudah sholat asar dengan maksud rawatib. Ini terjebak dengan surat Al-Kahfi 103 itu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Beritakan olehmu Muhammad kepada umatmu, maukah aku tunjukkan orang yang paling rugi dalam beramal? Orang yang paling rugi dalam beramal. Beramal itu berarti mengabdi, berbakti kepada Allah. Salah satunya sholat. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang tersesat ketika mereka melaksanakan amal di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah baik. Jadi menganggap baik. Yang tidak sholat saja sudah dapat pahala, komo mun sholat. Nah itu teh komo, sok ngaganggu teh si komo. Jadi sebelum sholat asar, sesudah sholat asar itu tidak ada sholat rawatib. Nah kita tidak melaksanakannya, itu benar. Justru melaksanakan khawatir salah. Karena selanjutnya itu ancamannya luar biasa. Di ayat 104 surat Al-Kahfi. Ulaika jazauhum jahannam bima kafaru. Itu dianggapnya akan mendapatkan neraka jahanam. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Orang yang berbuat itu adalah orang yang kufur, orang yang menolak terhadap ayat-ayat Allah. Wa liqa'ih, dan menolak akan pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka hancurlah amal-amal mereka dengan perbuatan itu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Bahkan amalnya saja tidak akan ditimbang di hari kiamat. Nah ini salah satu contoh kekhawatiran kita. Teu diatur mah ulah dilaksanakeun lah. Ada aturannya kita jalankan. Tidak ada aturan kita jangan menjalankannya. Kembali, maka para ahli usul fikih membuat sebuah kaidah. Jadi al aslu fil ibadati at-tahrim. Pokok dalam ibadah itu haram, dilarang. Dilarang melakukan ibadah illa ma umiro, kecuali yang diatur, kecuali yang diperintah. Nah, ini. Jadi asar, sebelum asar, sesudah asar tidak boleh sholat. Bahkan ada larangan ya. Ada sebuah larangan hadis Nabi. La sholata ba'dal asri hatta taghrubasy syamsu. Tidak boleh sholat sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. Sesudah maghrib ada. Bagaimana dengan sebelum maghrib? Ada. Nabi pernah memerintahkan. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Liman sya'a, bagi yang berkehendak. Tapi ini tidak termasuk salat rawatib. Dimasukkan ke dalam kategori oleh ulama disebutnya salat mutlak. Salat mutlak itu salat yang
yang diperintahkan oleh Nabi, ada aturan dari Nabi, tapi Nabi tidak memberikan nama. Itu sholat mutlak. Seperti sebelum maghrib. Itu apa namanya? Pokoknya nama sholat sebelum maghrib. Atau ada lagi perintah as-sholatu bainal adzanaini. Boleh melakukan sholat di antara dua adzan. Yang dimaksud antara adzan dan qomat. Jadi sesudah adzan kita masuk ke masjid lalu sholat. Nah mungkin sholat itu sholat tahiyatul masjid kita namakan. Atau mungkin dia sholat untuk antara dua azan itu diperbolehkan. Sambil menunggu orang, kumpul orang berjamaah itu boleh. Sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh, sebelum zuhur, kita sholat mutlak yang tidak diberi nama oleh Nabi. Pokoknya sholat bainal adzanain namanya. Nah itu disyariatkan, boleh. Jadi sebelum maghrib itu termasuk sholat mutlak namanya. Karena Nabi tidak memberi nama. Kemudian itu rawatib ya. Yang ketiganya Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan adalah tarawih. Tarawih itu bukan bahasa Nabi sebenarnya. Nabi memberikan namanya Qiyam Ramadan. Mendirikan tahajud di bulan Ramadan. Atau Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Oleh karena itu di sini juga para ulama ada dua pendapat. Ada yang menganjurkan sholat tahajud walaupun sudah tarawih. Ada juga yang cukup dengan satu tarawih. Tidak ada tahajud. Nah ini dengan tidak mengurangi rasa hormat yang sudah biasa melakukan tahajud perlu dipertimbangkan. Apakah tahajud sesudah tarawih itu boleh atau tidak? Kalau saya menganggap masih beranggapan sampai saat ini karena belum mendapatkan petunjuknya, maka tarawih adalah tahajud. Dan ada larangan dari Nabi mengatakan la witroni fi lailatin, tidak boleh ada dua salat malam, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Dan witir yang dimaksud adalah salat tahajud. Itu anggapan atau pemahaman saya sampai saat ini itu. Jadi melakukan tahajud sesudah tarawih itu sampai saat ini saya belum berani melakukan karena memang belum ada petunjuk yang menegaskan. Yang ada justru yang melarang. La witroni fi lailatin. Kemudian diusahakan lagi, ada alasan lagi. Tong make witir we nu hiji gitu. Jadi tarawih mah sampai witir, nanti jam 3 salat tahajud, tapi tong make witir 4 rakaat. Itu pun termasuk masih dianggap ijtihad atau dianggap pendapat sendiri, bukan karena dalil Nabi pernah melakukan itu tidak, atau sahabat pernah melakukan itu tidak. Nah ini belum ditemukan. Kalau ada sahabat yang pernah melakukan, maka saya termasuk yang mengikuti itu. Itu ikhwatul iman tentang Qiyamul Ramadan. Kenapa Qiyamul Ramadan begitu penting? Apakah kita sudah sempurna? Itu sabab, maaf bukan salah sangka ya. Tapi biasanya masjid kan hari ke-1, malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3 penuh. Perjalanan saya dari Sumedang karena mogok gitu, jadwalnya di Cibabat, jadwal tarawih sampai tidak dilaksanakan karena sampai ke rumah itu jam 9. Jadi sepanjang jalan dari Tanjung Sari setelah mogok diperbaiki kendaraan itu masjid-masjid luber keluar. Masjid Agung Tanjung Sari saja penuh keluar. Tapi biasanya mah seberapa dinten ya Pak? 10 lah, 10 ke 11 mulai lowong. Nah ini barangkali lowongnya itu mudah-mudahan dilaksanakannya di rumah. Jadi bukan tidak sama sekali lebar gitu ya. Agendakan oleh kita bahwa bulan ini, Ramadan ini saya akan sempurnakan sholat tarawih saya. 29 atau 30 malam. Penuh. Baik di masjid ataupun di rumah. Yang penting penuh gitu. Nah ini barangkali yang disebut dengan, saya sebutkan referensi agenda kita. Sempurnakan semuanya. Kalau tidak semuanya 90% atuh gitu ya. Kemudian salat duha. Salat duha diperbolehkan untuk dilakukan setiap
hari boleh. Kemudian sesekali itu juga disyariatkan, tapi jangan sampai kosong pisan dia di bulan Ramadan ini mah. Peperihan di bulan sejen tidak dilakukan, atau bulan Ramadan maya nuhun-nuhun bisa dilakukan setiap hari minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Yang 12 rakaat itu memang tidak dipertentangkan kesahihannya, bahkan lebih banyak hadis yang dhaifnya. Itu yang 12. Yang ada itu 2 rakaat, 4 rakaat atau 8 rakaat. Dan itu yang saya temukan adalah semuanya 1 kali tahiyat, bukan 1 kali salam, tapi 1 kali tahiyat. Yang pilih 2 rakaat berarti 1 tahiyat dalam rakaat kedua. Yang pilih 4 rakaat 1 tahiyat di rakaat keempat, dan yang pilih 8 rakaat 1 tahiyat di rakaat ke-8. Tidak ada tahiyat lain, 1 kaliun tahiyatnya. Nah, silahkan kalau yang masih ragu dipelajari lagi dari buku-buku fikihnya. Kemudian salat intizar. Salat intizar adalah salat di mana kita sudah mandi di hari Jumat, berpakaian yang rapi, kemudian memakai wangi-wangian, datang ke masjid, salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tanpa harus dihitung. Namanya salat intizar. Padahal Nabi juga tidak memberi nama, maka yang tidak diberi nama ini disebut juga salat mutlak. Jadi ada yang berpendapat bahwa salat mutlak itu salat yang tidak terikat waktu, kapanpun boleh dilakukan, dan kita tidak perlu tidak perlu memberi nama. Sejauh pengetahuan saya, tetap yang namanya ibadah harus ada pedoman. Walaupun disebut sholat mutlak kapan saja harus jelas. Ini sholat mau sholat yang pernah dilakukan oleh nabinya seperti apa. Kalau intidhar kan jelas, ada dalilnya. Kemudian sebelum maghrib ada dalilnya. Istikharah itu termasuk sholat mutlak. Karena Nabi tidak memberi nama, sebenarnya ulama yang memberi nama sholat istikharah itu. Nabi memerintahkan itu, barang siapa yang punya keperluan terhadap sesuatu yang harus mendapatkan pilihan, maka sholatlah 2 rakaat dan berdoalah doa ini, Allahumma inni astaghfiruka dan seterusnya. Itu termasuk sholat mutlak. Jadi walaupun sholat mutlak, harus usahakan supaya sholat mutlak itu pernah diberikan pedomannya oleh Nabi. Kemudian sholat syukrul wudu itu adalah sholat sesudah kita bebersih, mau di rumah, mau di masjid. Kemudian kita rada ngebut, ini waktu sudah mepet pisan. Salat tahiyatul masjid, Nabi memerintahkan juga kapanpun engkau masuk masjid, aidza dakhaltumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini. Masuk masjid, apabila kalian masuk masjid jangan dulu duduk sebelum salat 2 rakaat. Lalu ulama menyebutnya dengan tahiyatul masjid. Padahal Nabi hanya menyebut itu. Kalau masuk masjid jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sampai ada Nabi sedang khutbah Jumat, kemudian ada orang yang masuk ke masjid, lalu dia langsung duduk. Ditegur oleh Nabi, sholat dulu 2 rakaat. Padahal sahabat itu sudah tahu tentang sholat tahiyatul masjid, tapi karena Nabi sudah khutbah, maka beliau menghargai Nabi, tidak sholat. Maka bahkan Nabi memerintahkan imam sedang khutbah pun itu sholat tahiyatul masjid dilakukan. Salat istikharah ketika kita menginginkan pilihan yang langsung dari Allah, walaupun pilihannya hanya satu. Saya mau melamar kerja ke perusahaan ini, sudah jelas perusahaannya, tapi minta dipilih oleh Allah. Tetap itu ada pilihan. Jadi ke sini atau jangan gitu. Kemudian salat yang lain yang masyru', yang mungkin tidak disebutkan di sini. Yang kedua infak, wajib dan sunat. Jelas di bulan Ramadan jangan sampai terlewat kita agendakan zakat. Kemudian yang kedua sedekah. Sedekah itu bisa yang wajib, bisa yang sunat. Jadi sedekah itu senyum saja bisa sedekah, itu sunnah. Tapi zakat juga disebutkan sedekah dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya zakat di sana. Sedekah di sana maknanya zakat. Jadi sedekah itu 2 makna. Yang ketiga infak rutin.
Mari bapak-bapak dan ibu-ibu ada infak rutin untuk selama Ramadan ini. Terutama pagi hari. Jadi kita punya 30.000 rupiah. Jangan diinfakkan semuanya ini untuk infak rutin. Teknisnya ini. Ari artosna apa? Sami-sami keneh gitunya. Sami-sami keneh 30.000 digebrokkeun sareng 1.000 sadinten. Tapi beda pahala di sisi Allahnya. Karena ada hadis yang menerangkan setiap subuh itu ada turun 2 malaikat datang kepada setiap orang. Bukan ke satu masjid, tapi ke setiap orang. Mendampingi. Di sini ada malaikat kanan dan kiri. Kemudian jika dia berinfak pada pagi itu didoakan oleh malaikat di sebelah kanan. Yang satu dengan kalimat Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti yang berlipat ganda bagi orang yang infak ini. Sementara yang sebelah kiri mengatakan yang kalau melihat kita tidak infak, maka padahal ada aya artos 1.000 mah tapi teu infak subuh itu, maka didoakan oleh malaikat itu dengan kalimat Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah laknat bagi orang yang tidak infak. Laknat deh kalimatna talafan gitu. Oleh karena itu di bulan Ramadan lah tingkatkan infak rutin ini. Harus jangan sampai terlewat setiap subuh. Usahakan nu 30.000 teh ulah digebrokkeun kana kenceleng. Bawa kenceleng, boleh ke kenceleng dulu ya, di rumah simpan. Pulang dari sini, infak lah. Gaduh 1.000, gaduh 3.000, gaduh 10.000, masukkan 10.000. Itu akan didoakan oleh malaikat. Ini yang dimaksud dengan infak rutin. Zakat memisah deui, ieu nu 3 juta mah keur zakat, tapi ini yang rutin untuk didoakan oleh malaikat ada. Ini untuk referensi agenda kita. Kemudian sedekah jariah. Ini jelas di bulan Ramadan akan beda pahalanya, di mana Ramadan itu pahala yang biasa di bulan lain akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Wakaf, silahkan yang punya barang-barang, wakaf itu tidak mesti tanah. Boleh mewakafkan lemari, boleh mewakafkan komputer, itu boleh mewakafkan. Wakaf itu waqafa yaqifu, menghentikan kepemilikan pribadi digunakan untuk kepentingan umum atau di jalan Allah. Kepentingan umum itu artinya mau digunakan oleh kafir ataupun mukmin, lepaskan kepentingan kita. Seperti menggali sumur. Pektah saya membuat sumur, kemudian gunakan oleh masyarakat. Yang kafir, yang mukmin itu namanya wakaf dan jariah, itu ya. Melepaskan kepentingan pribadi dan lain-lain. Terakhir adalah zikir. Agenda zikir kita di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah pengabdian secara umum, itu namanya zikir. Pengabdian kepada Allah. Selama ini banyak orang yang menganggap bahwa zikir itu adalah babacaan. Babacaan, doa-doa, jajampean, itu dianggap zikir. Padahal semua amal kita yang hubungannya dengan Allah itu zikir. Jumaahan itu zikir. Buktinya dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, kalau ada panggilan azan di waktu Jumat, bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Zikir yang dimaksud adalah laksanakanlah sholat Jumat. Jadi pengabdian secara umum kepada Allah disebut zikir. Yang kedua, interaksi dengan Al-Quran. Kita agendakan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, tahsin Al-Quran. Bacaan Quran saya kurang baik, maka bulan Ramadan ini akan diperbaiki. Setiap hari jam sakil sampai jam sakil. Atau sesudah duhur, tahsin saya akan diperbaiki. Sekarang kan mudah. Mau dengarkan di YouTube. Apakah yang dari anak muda sekarang mulai beranjak itu yang namanya Dibran Syauqi. D ya, pakai D, Dibran Syauqi. Bukan yang satunya lagi. Dibran Syauqi itu sudah indah suaranya dan rendah, enak didengar gitu. Kemudian juga ada yang internasional dari Timur Tengah, yang Misyari Rashid. Kemudian Abdurrahman Asyudets dan banyak. Saya mah suaranya begini, rada melengking. Ikuti Abdurrahman Asyudets. Saya mengagerem gunakan Misyari Rashid gitu.
tengah-tengah gunakan Dibran Asyauqi itu yang dari Aceh. Atau mungkin rada melengking di kalangan muda, ini Muzammil gitu ya. Ini adalah contoh daripada tahsin Quran, qiraatul Quran dan tilawatul Quran. Ada qiraah, ada tilawah. Qiraah itu maca, ngartos teu ngartos abdi mah maca weh gitu. Duka ditaroskeun manaon hartosna teh naon maksudna? Duka abdi mah maca we unggul. Itu sudah dapat pahala. Pahalanya itu 1 huruf. 1 huruf 10 kali kebaikan. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, berarti 190 kebaikan pahalanya. Walaupun teu ngartos naon bismillahirrahmanirrahim teh hartosna dan maksudnya. Nah, itu qiraah. Kalau tilawah itu sudah mulai memahami isinya dan memperhatikan maknanya. Kemudian hifdzul Quran, ngapalkeun Quran. Ya bulan Ramadan ini minimal lah seberapa suratnya? 3 surat weh. Kalau yang belum hafal, 3 surat juz amma. Pertama surat Amma Yatasaalun, surat An-Naba. Yang kedua surat An-Nazi'at. Ketiga surat Abasa wa Tawalla. Nah, ini salah satunya. Kemudian hifdzul hadis, ngapalkeun hadis. Hadis arba'in barangkali ada 40 hadis dalam kitab hadis arba'in An-Nawawi itu. Nasihat-nasihat tentang akhlak diapalkeun. Teu apal 40-na atau apal 38 gitu. Dari 40 teh teu apal 38 atau 30 gitu minimal dalam 1 bulan ini. Kemudian yang poin 3-nya taklim, mudzakarah, tabligh, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga zikir ya. Kemudian berdoa dan berzikir, ngapalkeun doa termasuk di dalamnya. Banyak doa-doa yang rasanya saya sendiri belum menghafalnya, belum hafal semua gitu. Terutama tentang tentara Allah ini sekarang sedang musimnya tentara Allah diturunkan. Tentara Allah itu minimal ada 7. 1 angin, 2 api, 3 air, 4 bumi, tanah. Kelima hewan. Hewan itu seperti burung ababil. Itu tentara Allah. Yang keenam cuaca, hawa, panas. Kemudian yang ketujuhnya hewan. Ya. Hewan sudah petir. Yang ketujuh petir. Itu petir tentara Allah. Dan itu musimnya sekarang. Tidak boleh mencerca. Haram jadah gitu contohnya. Haram jadah petir tengah ruas. Ulah. Tapi yang diungkapkan kepada Allah adalah Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kebaikannya dari petir ini. Wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khairu ma arsalta biha, dan kebaikan apa yang engkau utus daripadanya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku mohon dilindungi olehmu dari keburukannya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya. Wa syarri ma arsalta biha, dan keburukan yang engkau utus dengannya. Karena memang angin itu makhluk Allah, gunung itu makhluk Allah, air itu makhluk Allah, dan itu berguna buat manusia. Oleh karena itu berbaik-baiklah kepada yang punya tentara itu, supaya berbaik-baiklah kepada angin supaya hembusannya jangan keras-keras gitu. Berbaik-baiklah kepada gunung supaya meletusnya pelan-pelan gitu. Baik-baiklah kepada air supaya airnya cukup dengan kebutuhan kita, karena itu dibutuhkan oleh kita. Tapi kalau berlebihan jadi banjir. Doa ini yang penting. Mungkin ada yang belum hafal ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma arsalta biha, dan seterusnya. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tadi DKM sampai jam genep kirang saparapat, cenah kirang 10. Kelebihan waktu ini karena mungkin ada yang ada kepentingan mau ngantor. Hatur nuhun, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.